الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada orang lain dan memberi seperti kepada kerabat sendiri dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan pemberontakan. Dia memberimu nasihat supaya kamu mengambil pelajaran. Ayat ini biasa dibaca dalam khutbah kedua setiap Jumat dan juga khutbah kedua Id. Di dalamnya disebutkan beberapa perbuatan baik yang diperintahkan Allah Ta'ala dan beberapa perbuatan buruk yang dilarang Allah Ta'ala. Inilah tanda seorang mukmin sejati, bahwa ia mengamalkan petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat Allah Ta'ala untuk memperkuat keimanannya. Jika tidak, ia tidak akan meraih kedudukan yang menjadikan seorang muslim menjadi mukmin yang hakiki. Saya akan menyampaikan sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kebaikan-kebaikan yang disebutkan di dalam ayat tersebut, yakni adil, ihsan, dan memberi seperti kepada kerabat sendiri yang beliau alaihissalatu wassalam tulis dalam berbagai buku beliau dan beliau alaihissalatu wassalam jelaskan dalam berbagai majlis. Setiap sabda, meskipun membahas topik yang sama, namun terdapat nasihat-nasihat dalam corak yang berbeda yang menuntun untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Beliau alaihissalatu wassalam tidak hanya menjelaskan keistimewaan-keistimewaan dan kebaikan-kebaikan itu dalam konteks hubungan dengan sesama manusia, bahkan beliau alaihissalatu wassalam juga menjelaskan bagaimana menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala dalam corak adil, ihsan, dan mencintai seperti pada kerabat. Beliau alaihissalatu wassalam menjelaskan tafsirnya dengan cara yang sedemikian rupa mendalam, yang dengannya akan diraih ma'rifat mengenai hubungan dengan Allah Ta'ala dalam corak yang hakiki, yang akan membawa seorang mukmin ke jenjang baru keimanan dan keyakinan. Bagaimanapun juga, kali ini saya akan menyampaikan ke hadapan Anda beberapa kutipan yang jika kita merenungkannya dan berusaha untuk menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan satu pedoman amalan yang benar-benar menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala dan juga menarik perhatian kita ke arah pemenuhan hak-hak satu sama lain. Dengan demikian, ini juga akan membentuk suatu masyarakat yang indah, yaitu masyarakat yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya. Inilah hal yang juga memberikan jaminan bagi perdamaian di masyarakat dan merupakan jaminan bagi perdamaian dunia. Namun sayangnya, mayoritas dunia bertekad untuk merebut hak satu sama lain,
baik itu dunia muslim maupun dunia non-muslim. Umat Islam memang menyebut nama Allah Ta'ala, namun mereka juga meningkat dalam melakukan kezaliman atas nama Allah Ta'ala. Dalam situasi seperti itu, adalah kewajiban dan tanggung jawab orang-orang yang beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk memperbaiki diri mereka sendiri dan berusaha untuk memperbaiki dunia dengan senantiasa mengingat perintah-perintah Allah Ta'ala. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, Allah memerintahkanmu untuk berlaku adil terhadapnya dan terhadap ciptaannya, yakni penuhilah hak-hak Allah dan hak-hak manusia, dan jika mampu melampaui itu, maka tidak hanya berbuat adil, bahkan berbuatlah ihsan kepada orang lain, yakni melampaui apa yang wajib, dan beribadahlah kepada Allah Ta'ala dengan ketulusan seolah-olah kalian dapat melihatnya. Pertama, beliau alaihissalatu wassalam menyebutkan hak-hak manusia dan kemudian beliau alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa beribadahlah kepada Allah Ta'ala seolah-olah kalian melihatnya. Beliau alaihissalatu wassalam lebih lanjut bersabda, perlakukanlah orang lain dengan kebaikan di luar hak mereka. Dan jika kalian dapat melampaui ini, kalian harus melepaskan diri dari keinginan pribadi dan tujuan tersembunyi kalian, yaitu tanpa pamrih dan tanpa tujuan tersembunyi, dan beribadah kepada Allah dan mengkhidmati makhluknya, yakni beribadahlah kepada Allah Ta'ala tanpa pamrih, dan janganlah menampilkan dirimu di hadapannya dengan tujuan tersembunyi. Demikian pula, khidmatilah juga ciptaan Allah tanpa pamrih, seperti yang dilakukan seseorang karena hubungan dekatnya dengan orang lain. Kemudian, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam menguraikan ayat ini dan menarik perhatian kita untuk memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan bagaimana memenuhi hak-hak manusia, beliau bersabda, pertama dan terutama, arti dari ayat ini adalah bahwa kalian harus bersikap adil dalam ketaatan kepada pencipta kalian. Janganlah berlaku tidak adil. Selalu perhatikanlah hal ini dan bersikap adillah dalam ketaatan kalian kepada Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam lebih lanjut bersabda, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah, layak dicintai dan layak dipercaya selain Dia. Karena sifatnya sebagai pencipta, pemberi rizki dan pemelihara, setiap hak hanyalah miliknya. Apa itu keadilan terhadap Allah Ta'ala? Menjaga hubungan ketaatan dengan Allah Ta'ala dan melakukannya, karena Dialah pencipta kita yang maha berdiri sendiri dan yang maha memelihara. Pemeliharaan ada di tangannya, karena Dia adalah Rabb, pemelihara dan yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Karena itu, adalah semata haknya untuk dipercaya dan dicintai. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam selanjutnya bersabda, demikian pula, kalian tidak boleh menyekutukannya dalam hal ibadah, cinta, dan pemeliharaannya. Jika kalian telah melakukannya, maka inilah keadilan yang diwajibkan atas kalian. Ini adalah keadilan dalam hubungan dengan Allah Ta'ala dan yang perlu ditegakkan. Kemudian jika kalian ingin maju dari itu dan mengambil langkah berikutnya, kalian akan mencapai tahap ihsan atau berbuat kebajikan. Dan itu adalah kalian sedemikian rupa memuji keagungannya, menjadi arif dalam ibadah kalian kepadanya, dan meleburkan diri kalian dalam kecintaan kepadanya, sehingga seolah-olah kalian telah menyaksikan keagungan, kebesaran, dan keindahannya yang tidak terbatas. Langkah selanjutnya adalah berbuat ihsan. Ihsan memang tidak dapat dilakukan seseorang kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi di sini maksudnya adalah meleburkan diri dalam penyembahan, penghormatan, dan cintanya, seolah-olah kalian telah menyaksikan keagungannya, kebesarannya, sifat-sifatnya, dan keindahannya yang tidak terhingga. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kemudian bersabda, selanjutnya ada tahap ita izil kurba,
yaitu memberi seperti kepada kerabat. Dan itu adalah menghilangkan semua formalitas dan kepura-puraan dalam ibadah, kecintaan, dan ketaatan kalian. Pada tahap sebelumnya bisa saja ketika seseorang bertindak atau berusaha dalam corak ihsan, terdapat sedikit aspek formalitas atau kepura-puraan dan melakukan upaya. Akan tetapi kalian harus berusaha untuk mencapai tahap di mana kepalsuan dan kepura-puraan ini sepenuhnya sirna. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah Ta'ala dengan kegembiraan dan semangat yang tulus, mengenali keagungan dan kebesarannya, mengingatnya dengan hubungan yang akrab seperti halnya kalian mengingat ayah kalian, dan cinta kalian kepadanya harus seperti cinta seorang anak kepada ibunya tercinta. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sehubungan dengan menunjukkan simpati yang kaitannya dengan hak-hak yang dimiliki oleh ciptaan Allah Ta'ala dan yang berhubungan dengan umat manusia, bahwa makna ayat ini adalah berbuat adillah kepada saudara-saudaramu dan umat manusia, dan janganlah membuat tuntutan yang tidak semestinya untuk hak-hak kalian, dan tetap tegaklah dalam keadilan. Tegakkanlah keadilan. Kalian tentu saja dapat menuntut hak-hak kalian, asalkan kalian tetap tegak pada keadilan. Janganlah ada tuntutan yang tidak semestinya. Jika kalian ingin maju dari tahapan ini, maka tahapan selanjutnya adalah derajat ihsan atau berbuat kebajikan, yang berarti berbuat baik sebagai balasan atas perlakuan buruk saudaranya. Jika seseorang memperlakukan kalian dengan buruk, kalian harus berbuat baik kepada mereka. Ini adalah ihsan. Sebagai balasan atas perlakuan menyakitkannya, kalian harus memberinya ketentraman. Jika dia menyakiti kalian, kalian harus berusaha untuk memberinya kenyamanan dan kebahagiaan, dan bantulah mereka dengan kemurahan hati dan kebajikan. Setelah itu ada tahap ita'izil kurba, yaitu memberi kepada kerabat, yaitu melakukan kebaikan apapun yang mungkin untuk saudaranya dan beritikat baik terhadap umat manusia, tanpa keinginan untuk dibalas. Yaitu janganlah memiliki tujuan untuk menerima imbalan apapun, melainkan itu harus muncul secara alami, tanpa keinginan untuk membalas. Hendaknya bertindak dengan cara yang benar-benar alami. Seperti halnya karena hasrat kekeluargaan yang kuat, seorang kerabat berbuat baik kepada kerabatnya, seperti halnya seorang anggota keluarga berbuat baik kepada anggota keluarga lainnya. Tidak ada motif tersembunyi. Bahkan itu timbul dari sukacita yang tulus. Ini adalah kesempurnaan terakhir dari kemajuan akhlak, yaitu ketika seseorang tidak memiliki keinginan atau motif pribadi ketika menunjukkan simpati kepada umat manusia. Bahkan, semangat persaudaraan dan kekeluargaan tumbuh dari tingkat tertinggi ini, di mana kebajikan ini muncul secara otomatis dan naluriah, tanpa kepura-puraan, dan tanpa keinginan untuk imbalan, terima kasih, doa, atau hadiah. Hendaknya tidak ada suatu keinginan bahwa seseorang berterima kasih, berdoa untuk kalian, atau membalas kebaikan kalian. Sebaliknya, itu harus dilakukan murni karena ikatan kekeluargaan. Jadi, ini adalah perlakuan yang pertama-tama harus kita lakukan kepada satu sama lain, dan kemudian memperluasnya kepada orang lain. Kemudian, seraya menjelaskan lebih lanjut hal ini dalam kaitannya dengan hak-hak yang dimiliki Allah, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, makna dari ayat ini dalam kaitannya dengan hak-hak Allah adalah bahwa taatlah kepada Allah Ta'ala dengan berpegang pada keadilan, karena adalah haknya bahwa kalian mentaati yang telah menciptakan kalian, memelihara kalian, dan melakukannya setiap saat. Yaitu Allah Ta'ala telah menciptakan kalian, memelihara kalian, dan terus memelihara kalian dan memberikan sarana duniawi kepada kalian, jadi adalah haknya agar kalian menaatinya. Jika
kalian memiliki pandangan rohani yang lebih dari itu, maka kalian tidak boleh menaatinya hanya karena kesadaran bahwa itu adalah haknya untuk disembah, melainkan karena ihsan. Yang pertama adalah adil, yakni menaatinya dengan mengingat bahwa Dia telah menciptakan kita dan memenuhi kebutuhan kita. Kemudian, selain itu, hendaknya menaatinya karena ihsan, yaitu karena Dia adalah muhsin yang telah berbuat baik kepada kita, dan nikmatnya begitu luas sehingga tidak terhitung banyaknya. Mulailah menghitung nikmat Allah Ta'ala, kemudian taatlah kepadanya karena nikmatnya. Ini adalah tahap ihsan. Jelaslah bahwa yang lebih tinggi dari derajat adil adalah derajat yang di dalamnya memperhatikan ihsan atau nikmat Allah Ta'ala ketika menaatinya. Dan karena selalu mengamati, memperhatikan, dan mengingat wajah dan sifat-sifat Sang Muhsin atau yang berbuat kebajikan kepada manusia, maka hal ini masuk pada definisi ihsan, yaitu melaksanakan ibadah seolah-olah sedang melihat Allah Ta'ala. Jadi, ini adalah saat terdapat corak ihsan. Tidak ada yang bisa berbuat ihsan kepada Allah Ta'ala. Tetapi di sini adalah mengingat ihsan Allah Ta'ala yang telah mengubah seseorang menjadi orang yang berbuat ihsan. Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa cara untuk mengingat nikmat Allah Ta'ala adalah ketika seseorang berbuat ihsan kepada kalian, maka kalian mengingat wajah dan sifatnya. Ketika ini diingat, maka pada diri kalian akan tercipta hubungan yang akrab dengan orang itu. Ketika hubungan ini dikembangkan dalam kaitannya dengan Allah Ta'ala, maka kalian akan dengan tulus beribadah kepadanya. Ibadah yang dengannya kalian ingat dalam hati dan pikiran kalian bahwa kalian sedang menyaksikan Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya bersabda, mereka yang taat kepada Allah Ta'ala pada hakikatnya terbagi menjadi 3 macam. Pertama, orang-orang yang karena terhalang sarana-sarana duniawi tidak mampu melihat nikmat Allah dengan jelas. Terdapat penghalang atas mereka, atau mereka terlalu bertumpu pada sarana-sarana duniawi, sehingga mereka tidak dapat benar-benar memahami nikmat Allah Ta'ala. Dan tidak muncul semangat itu dalam diri mereka, karena mereka tidak memahami ihsan-ihsan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada semangat yang muncul di dalam diri mereka, yang dihasilkan dengan melihat keagungan ihsan Allah Ta'ala. Mereka juga tidak tergerak oleh cinta yang muncul karena gambaran keagungan nikmat Sang Muhsin atau wujud yang berbuat kebajikan. Jika tidak tercipta gambaran yang benar mengenai wujud Allah Ta'ala dalam diri mereka, wajahnya tidak tampak di hadapan mereka, tidak memperhatikan kebajikan-kebajikannya, mereka tidak benar-benar merenungkan sifat rububiyat Allah Ta'ala, maka semangat itu tidak akan tercipta. Beliau alaihissalam selanjutnya bersabda, mereka tidak tergerak oleh cinta yang diilhami oleh gambaran keagungan nikmat Sang Muhsin. Kondisi hati seperti itu tidak akan berkembang sebagaimana mestinya setelah menyaksikan kemurahan hati sosok yang berbuat kebajikan. Mereka dengan secara sambil lalu mengakui Allah Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Orang-orang seperti itu hanya secara dangkal mengakui Allah Ta'ala sebagai Sang Pencipta dan yang telah menciptakan mereka. Namun, mereka tidak memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hal ini. Mereka tidak merenungkan rincian ihsan Allah Ta'ala yang akan mengesankan konsep sejati dari Sang Muhsin dalam pikiran mereka. Mereka tidak merenungkan secara mendalam tentang hak-hak yang harus mereka penuhi kepada Allah Ta'ala karena Dia adalah pencipta. Mereka tidak merenungkan secara mendalam karena debu dari perhatian yang berlebihan terhadap sarana duniawi telah menciptakan tabir yang mencegah mereka dari melihat seluruh wajah Sang Pencipta segenap sarana. Jadi, debu sarana duniawi telah menutupi mereka
sehingga mereka tidak dapat melihat wajah sejati Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki pandangan yang jelas yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menyaksikan keindahan dari Sang Maha Pemberi yang hakiki. Mereka tidak dapat menyaksikan keindahan Zat yang Maha Memberi. Pemahaman mereka yang cacat dibingungkan oleh perhatian mereka pada sarana duniawi. Sekecil apapun ilmu yang mereka miliki tentang Allah Ta'ala, yang terkadang menyebabkan mereka sholat dan menunaikan hak-haknya, dan di lain waktu tidak melakukannya, sebenarnya karena ilmu mereka ternodai oleh cara-cara duniawi dan keinginan-keinginan duniawi. Itulah sebabnya mereka tidak dapat menyaksikan dengan benar wajah Allah Ta'ala. Dan karena mereka tidak dapat melihat dengan baik ihsan-ihsan Allah Ta'ala, mereka tidak memperhatikannya seperti halnya perhatian apabila mereka menyadari sepenuhnya kebaikan-kebaikan dan karunia Allah Ta'ala. Mereka tidak memberikan perhatian penuh yang akan memungkinkan mereka untuk mengamati wajah sebenarnya dari Sang Muhsin. Dengan demikian, pemahaman mereka agak kabur. Mereka tidak mampu menyaksikan dengan baik wajah Allah Ta'ala karena mereka menaruh kepercayaan mereka pada usaha mereka sendiri dan pada sarana yang tersedia bagi mereka. Mereka juga mengakui secara formal kewajiban mereka terhadap Allah Ta'ala karena Dia adalah pencipta dan pemberi rezeki. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang hal ini, tetapi mereka percaya bahwa itu karena usaha dan pengetahuan mereka yang memungkinkan pekerjaan mereka diselesaikan. Pada saat yang sama, mereka juga mendapatkan pengaruh dari lingkungan keagamaan mereka, sehingga mereka menyadari fakta bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta yang telah menciptakan mereka, yang telah memberikan rezeki kepada mereka dan menyediakan sarana pemeliharaan bagi mereka. Jadi ini adalah campuran dari dua keadaan. Namun seseorang tidak dapat menyaksikan wajah Allah Ta'ala dalam keadaan menyatu seperti itu, karena Allah Ta'ala tidak menuntut sesuatu di luar batas kemampuan intelektual seseorang. Dia hanya menuntut dari mereka ungkapan syukur atas nikmatnya. Sebagaimana dalam ayat, Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. Maksud keadilan di sini hanya mengimplikasikan ketaatan semacam ini. Sifat Allah Ta'ala sebagai yang maha pemurah terwujud dalam contoh seperti itu. Allah Ta'ala menunjukkan kemurahannya bahkan kepada mereka yang tidak dapat mengamati wajah Allah Ta'ala dengan baik dan bahkan menerima kondisi mereka yang seperti itu. Namun ini adalah tahap dasar dan standar minimum seorang Muslim. Hazrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya bersabda, tetapi di atas ini ada tahap pemahaman lain yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan itu tercapai ketika seseorang dengan mengabaikan sarana, dengan jelas mengamati tangan Tuhan yang murah hati dan dermawan, dan muncul sepenuhnya dari selubung sarana material. Pada tahap ini, seseorang tidak sepenuhnya bergantung pada sarana duniawi. Pada kenyataannya, seseorang dapat secara pribadi menyaksikan kebaikan Allah yang Maha Kuasa dan maju ke tahap berikutnya. Seseorang memiliki kepercayaan penuh kepada Allah Ta'ala dan memperoleh makrifat ilahi. Pada tahap ini, seorang benar-benar keluar dari selubung sarana material. Seseorang tidak lagi menaruh kepercayaan pada sarana duniawi, melainkan menaruh kepercayaan penuh mereka kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada tahap itu, ia menyadari kesia-siaan dan kepalsuan dari ungkapan-ungkapan seperti, saya memperoleh kesuksesan ini berkat sistem pengairan yang tepat di ladang saya, atau saya memperoleh kesuksesan ini berkat usaha saya sendiri, atau saya mencapai tujuan saya melalui bantuan dari si A, atau saya diselamatkan dari kehancuran berkat perawatan si B. Tidak menaruh kepercayaan pada kehebatan atau upaya apapun dari mereka sendiri atau pada bantuan atau kehebatan orang lain. Semuanya menjadi biasa. Sebaliknya, kepadanya hanya nampak satu wujud dan satu kekuatan, dan satu penolong dan satu tangan. Kemudian dia memandang nikmat Tuhan Yang Maha Esa dengan jelas tanpa halangan sedikit pun, akibat menyekutukan sarana dengan Sang Maha Pemberi. Yaitu ketika seseorang mulai menyaksikan Allah yang Maha Kuasa dengan cara ini, saat itulah dia menyaksikan ihsan-ihsan Allah Ta'ala. Pandangan ini begitu jelas dan pasti sehingga dalam ibadah kepada Sang Penyayang sejati, dia tidak memandang dia sebagai sesuatu yang gaib,
tetapi menganggap dia sebagai sesuatu yang hadir. Ketika seseorang terlibat dalam ibadah dan sholat dalam keadaan seperti itu, dia menganggap Allah yang Maha Kuasa berada di hadapannya. Ibadah seperti itu ditetapkan oleh Al-Quran sebagai ihsan, yaitu bersujud di hadapan Allah yang Maha Kuasa, seolah-olah dia ada di depan mereka, dan ini disebut sebagai ihsan. Dalam Al-Quran sehubungan dengan Allah Ta'ala, Nabi Suci SAW telah menghubungkan makna ini dengan ihsan, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Namun itu tidak hanya berakhir di sini. Bahkan Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, masih ada tahap lain di atas ini, yaitu ita izil kurba, yaitu memberi seperti kepada kerabat sendiri. Itu berarti bahwa ketika seseorang terus melihat berbagai ihsan ilahi tanpa asosiasi sarana material, yaitu seseorang terus menyaksikan nikmat ilahi tanpa sarana duniawi, atau tanpa mengasosiasikan apapun dengan ilahi, dan hanya memiliki kepercayaan penuh pada Allah yang Maha Kuasa saja, dan beribadah kepadanya dengan membayangkan dia hadir dan sebagai muhsin secara langsung, dan tahapan akhir dari itu akan timbul dalam dirinya kecintaan pribadi kepada Tuhan. Seseorang mulai membentuk ikatan pribadi dengan Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada motif tersembunyi. Ia tidak memohon dengan didasari karena kebutuhan pribadi, melainkan karena kecintaan pribadinya. Perenungan terus-menerus akan kebaikan pasti menghasilkan di hati si penerima rasa cinta teruntuk Sang Dermawan yang nikmat terbatasnya mengelilinginya dari semua sisi. Ketika seseorang menyadari hal ini dan mengembangkan wawasan dan kesadaran yang benar tentang fakta bahwa Allah yang Maha Kuasa telah menganugerahkan nikmat yang terus-menerus kepadanya dan dia secara pribadi menyaksikannya, maka ini mengakibatkan seseorang membentuk ikatan cinta pribadi dengan Allah Ta'ala. Ini merupakan prinsip bahwa ketika seseorang menjalin ikatan seperti itu, maka hatinya akan dipenuhi dengan cinta pribadi kepada wujud yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya kepada mereka. Dalam situasi seperti itu, dia tidak beribadah kepada Sang Pemberi hanya karena menghargai karunia-Nya, tetapi didasari karena kecintaan pribadi kepadanya. Awalnya seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala karena kebutuhan mereka, kemudian beribadah didasari oleh anggapan bahwa dia adalah segalanya, dan ibadahnya bercorak ihsan, lalu meningkat pada tahap berikutnya, yakni seseorang tidaklah beribadah karena membutuhkan sesuatu, melainkan didasari oleh kecintaan pribadinya kepada Allah Ta'ala. Sama seperti cinta seorang bayi kepada ibunya. Pada tahap ini, saat beribadah seseorang tidak hanya memandang Tuhan, bahkan diliputi dengan kegembiraan, seperti seorang kekasih sejati. Semua hawa nafsunya lenyap dan kecintaan pribadi timbul dalam dirinya. Dan ini adalah tahapan yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat ita izil kurba. Dan ini adalah tahapan yang ditunjukkan dalam ayat fazkurullaha kazikrikum aba'ukum au asyadda zikro, yaitu maka ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapak-bapakmu atau mengingatnya lebih banyak lagi. Jadi ini adalah tahap di mana seseorang memiliki cinta yang murni kepada Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya bersabda dalam menafsirkan ayat innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa itaizil qurba, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada orang lain dan memberi seperti kepada kerabat sendiri. Di sini Allah Ta'ala menetapkan 3 tahap ma'rifat insani. Tahap ketiga ditetapkan sebagai kecintaan pribadi, di mana semua keinginan pribadi terbakar dan hati menjadi begitu penuh dengan cinta, seperti botol kristal yang dipenuhi dengan parfum. Tahap ini juga disebut dalam ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Artinya, dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Sekali lagi difirmankan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yaitu orang-orang yang meraih najat keselamatan adalah mereka yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan mengingat nikmatnya, beribadah kepadanya seolah-olah mereka melihatnya,
merekalah yang mendapatkan ganjaran mereka di sisi Allah, dan mereka tidak diliputi ketakutan, juga tidak bersedih hati. Artinya, Tuhan dan cintanya menjadi seluruh tujuan mereka, dan nikmat-nikmat di sisi Allah Ta'ala merupakan ganjaran baginya. Kemudian di tempat lain difirmankan, yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yaitu orang-orang beriman adalah mereka yang karena cintanya kepada Allah memberi makan orang yang membutuhkan, anak yatim dan tawanan, dengan mengatakan, kami memberi makan kalian untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kami tidak menginginkan imbalan apapun atau ucapan terima kasih apapun dari Anda. Satu-satunya tujuan mereka adalah agar mereka menyenangkan Allah Ta'ala dan mereka dapat menyaksikan wajah Allah Ta'ala bahkan lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang harus merenungkan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa Al-Quran telah menggambarkan tingkat tertinggi ibadah dan amalan saleh sebagai sesuatu yang diilhami oleh kecintaan sejati kepada Allah dan pencarian yang tulus akan keridhoannya. Untuk mencapai kecintaan sejati kepada Allah Ta'ala, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, seseorang juga harus menunjukkan kasih sayang dan menjalin ikatan dengan ciptaannya juga. Hanya seorang mukmin sejati yang mencintai Allah Ta'ala yang dapat benar-benar memenuhi hak-hak sesamanya. Hazrat Masih Maud alaihissalatu menyatakan, apa yang Tuhan inginkan darimu? Beliau menyebutkan hal ini saat memberikan nasihat kepada kita dalam bukunya, Bahtera Nuh, bahwa kalian harus berlaku adil terhadap semua orang dan menunjukkan kebaikan bahkan kepada mereka yang tidak pernah berbuat baik kepadamu. Lebih penting lagi, kalian harus mencintai ciptaan Tuhan seolah-olah itu adalah sanak keluargamu, sama seperti seorang ibu memperlakukan anak-anaknya. Dalam tindakan kebaikan atau ihsan, terdapat unsur menonjolkan diri, dan seringkali orang cenderung menyombongkan kebaikan mereka kepada orang lain. Tetapi orang yang melakukan kebaikan karena keinginan spontan, layaknya seorang ibu, tidak akan mungkin didasari oleh sikap menonjolkan diri. Jadi, tingkat kebajikan tertinggi berasal dari gejolak alami seseorang, seperti kecintaan seorang ibu. Selain itu, ayat ini tidak hanya berkaitan dengan ciptaan Tuhan, tetapi juga dengan Tuhan itu sendiri. Keadilan atau adil terhadap Allah berarti mengingat nikmat-nikmatnya dan menunjukkan ketaatan kepadanya. Kebaikan atau ihsan terhadap Tuhan berarti yakin dengan teguh akan keberadaannya, seolah-olah seseorang dapat melihatnya. Adapun ita'izil kurba, memberi seperti kepada kerabat, kepada Tuhan, dapat didefinisikan sebagai ibadah yang tidak tercemar oleh ketamakan akan surga atau ketakutan akan neraka. Bahkan jika seandainya tidak ada surga atau neraka, tetap tidak akan mempengaruhi semangat, cinta, dan kepatuhannya kepadanya. Inilah rangkuman cara mengembangkan kecintaan pribadi kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah disebutkan dengan sangat rinci. Hazrat Masih Maud alaihissalatu menjelaskan hal ini kepada kita dalam kitab Bahtera Nuh, kemudian sembari menarik perhatian kita untuk memenuhi hak-hak orang lain. Hazrat Masih Maud alaihissalatu bersabda, artinya Allah Ta'ala memerintahkan agar kamu menjalankan keadilan, dan lebih besar dari keadilan adalah, meskipun telah memberikan keadilan, kamu melampaui dan menunjukkan kebaikan atau ihsan, dan bahkan lebih besar dari kebaikan adalah kamu menunjukkan perhatian kepada orang lain, seolah-olah mereka adalah orang yang kamu cintai, dan memang seolah-olah mereka adalah kerabatmu. Perlu diingat bahwa hanya ada 3 level. Pertama, manusia menjalankan keadilan, artinya dia meminta hak sebagai balasan pemenuhan hak. Kemudian, jika dia maju lebih jauh, sampai pada tahap menunjukkan kebaikan atau ihsan kepada orang lain. Dan jika dia maju lebih jauh, maka dia bahkan meninggalkan tahapan ihsan kepada orang lain, lalu menunjukkan simpati kepada orang lain dengan kecintaan sedemikian rupa, layaknya kecintaan yang ditunjukkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Artinya dilandasi oleh hasrat alami dan bukan karena ihsan. Inilah hakikat pemenuhan hak orang lain. Hazrat Masih Maud alaihissalatu menjelaskan ajaran Islam yang indah di hadapan non-Muslim. Beliau juga menasihati jemaat dalam berbagai kesempatan. Pada suatu kesempatan beliau menasihati jemaat dengan bersabda, perlakukanlah dengan orang-orang lain seolah-olah mereka adalah kerabat dekat kalian.
Ini adalah tingkatan tertinggi. Karena pada tingkatan ihsan ada unsur menonjolkan diri, yakni jika seseorang melupakan ihsan kebaikan yang diberikan kepadanya, lalu si pelaku ihsan akan segera mengingatkan mereka dengan mengatakan, "Aku telah berbuat ihsan ini dan itu kepada kalian." Adapun kecintaan alami seorang ibu kepada anaknya sama sekali tidak dilandasi oleh kesombongan. Jika seseorang melakukan kebaikan untuk orang lain, kadang-kadang mereka menyebut-nyebutnya, tetapi seorang ibu tidak pernah mengingatkan anaknya tentang kebaikannya pada anaknya. Faktanya, jika seorang raja mengatakan kepada seorang ibu, "Jika kamu membunuh anakmu, maka kamu tidak akan dihukum," maka si ibu tidak akan pernah menuruti si raja. Malah sebaliknya, si ibu akan mencela si raja. Sekalipun sang ibu tahu bahwa dia akan meninggal sebelum anaknya mencapai usia remaja, tetapi karena kecintaan pribadinya terhadap anaknya, dia tidak akan pernah meninggalkan merawat anaknya. Sering terjadi ketika orang tua menjadi tua dan mereka memiliki anak, mereka merawat dan menyayangi anak mereka. Mereka tidak melakukan ini sebagai imbalan untuk mendapatkan keuntungan dari anak mereka, bahkan di usia tua mereka. Ini merupakan fenomena alam karena mencapai tahap akhir cinta. Inilah yang telah ditunjukkan pada ayat Ita izil kurba. Ini adalah jenis cinta yang harus dikembangkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Seharusnya tidak dilandasi untuk mendapatkan hadiah apapun atau karena takut akan penghinaan. Beliau alaihissalam bersabda, tingkat terendah adalah adil atau keadilan. Artinya apapun yang kamu ambil dari seseorang, kamu memberikan balasan yang sama. Adil artinya memberi kembali sebanyak yang diambil. Artinya ini adalah tingkat keadilan yang paling rendah. Jika seseorang meningkat maju dari ini, mereka mencapai tahap ihsan, yang berarti mengembalikan setidaknya apa yang diambil dan bahkan lebih dari itu. Ini disebut ihsan, yakni tidak hanya membalas kebaikan tetapi juga memberi lebih dari itu. Kemudian yang lebih tinggi dari itu adalah tingkatan ita izil kurba, yaitu seseorang memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti seorang ibu memperlakukan anaknya sendiri, karena kecintaan alam yang dimilikinya dan tanpa mengharapkan balasan imbalan apapun. Dari Al-Quran kita belajar bahwa hamba Allah dapat mengalami kemajuan dan mencapai tahap kecintaan ini. Jika seseorang ingin maju, ia dapat mengembangkan cinta kepada Allah ini. Ketetapan hati manusia tidaklah kecil. Dengan karunia Allah, seseorang dapat mencapai semua ini. Bahkan diperlukan dalam mengembangkan akhlak seseorang. Saya percaya bahwa hamba Allah dapat berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dapat memiliki kecintaan untuk sesama manusia, bahkan lebih besar dari cinta seorang ibu kepada anaknya. Untuk memenuhi hak-hak orang lain, mereka mencintai orang lain lebih dari seorang ibu mencintai anaknya. Beliau alaihissalam selanjutnya bersabda, keadaan adil adalah keadaan seorang muttaqi dalam keadaan nafsu ammarah atau jiwa yang menghasut pada keburukan. Untuk berubah dari kondisi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan seseorang untuk menunjukkan adil. Jika seseorang ingin melepaskan diri dari keburukan, mereka harus mengadopsi adil. Karena seseorang harus terus-menerus berperang melawan jiwa yang rendah. Memerangi diri sendiri untuk menjauhkan diri dari keburukan adalah salah satu bentuk adil. Misalnya, jika seseorang harus membayar hutang, batinnya mencoba untuk menghentikan pelunasan dan berharap agar jangka waktu pembayarannya lewat. Dalam kasus seperti itu, batin menjadi lebih berani dan kurang ajar. Bahkan hukum sekarang tidak akan dapat lagi untuk mengambil kembali pinjaman. Namun ini tidak dibenarkan. Perintah adil menyatakan bahwa seseorang harus membayar kembali hutang yang jatuh tempo pada seseorang. Seseorang harus membayar kembali hutang yang jatuh tempo. Seseorang tidak dapat menghindari pelunasannya dengan berbagai alasan atau tipuan. Beberapa orang berpaling dari hutang yang mereka miliki kepada orang lain dan tidak membayarnya tepat waktu. Bahkan terkadang, jika tidak ada bukti yang terdokumentasi atau kesepakatan, mereka menyangkal bahwa mereka harus melunasinya. Meskipun demikian, mereka harus tahu bahwa Allah Ta'ala mengawasi setiap gerakan mereka. Sehubungan dengan ini, saya ingin menyebutkan bahwa kadang-kadang perselisihan muncul dalam hal utang piutang ketika orang menaruh kepercayaan dan keyakinan yang tidak semestinya pada orang lain. Padahal, dalam urusan pinjam-meminjam uang, Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk mencatatnya dalam bentuk tertulis. Jangan berpikir bahwa si A adalah kerabat dekat saya atau teman baik saya. Untuk itu tidak perlu mencatatnya. Ini sering menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan melalui ini, nafsu ammarah seseorang atau jiwa yang menghasut kejahatan membujuk seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Meskipun demikian, adalah kewajiban seorang mukmin untuk menghindari semua ini dan mengadopsi adil. Beliau alaihissalam bersabda, sangat disesalkan bahwa saya harus mengatakan
bahwa beberapa orang yang tidak menunjukkan kepedulian dalam jemaat ini, dan ada beberapa orang di jemaat kita juga yang tidak menunjukkan perhatian dalam melunasi hutang mereka. Ini bertentangan dengan adil. Nabi suci SAW tidak menyolatkan jenazah orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, setiap orang di antara Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh menunjukkan kemalasan dalam bentuk apapun untuk melunasi hutang. Hindarilah segala bentuk ketidakjujuran dan tipu daya, karena itu bertentangan dengan perintah ilahi yang telah disebutkan dalam ayat ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, tahap selanjutnya adalah ihsan, orang yang mengamalkan adil dan menjunjung tinggi batasnya. Allah yang Maha Kuasa memberikan kesempatan dan kekuatan kepada orang tersebut untuk meningkat dalam kebajikan. Seseorang tidak berhenti pada tahapan adil, bahkan sebagai imbalan atas bantuan kecil, seseorang membalas bantuan yang dilakukan kepadanya dalam jumlah yang lebih besar. Namun bahkan pada tahapan ihsan ada kekurangannya, yaitu pada suatu titik atau lainnya orang tersebut menyebut-nyebut tentang nikmat yang ia berikan kepada si penerimanya. Misalnya, seseorang memberi makan orang lain selama 10 tahun, dan ketika orang yang sering mendapatkan kebaikan itu tidak mau menuruti perkataan si pemberi, walau dalam perkara yang sepele, lantas si pelaku ihsan itu akan berkata kepadanya, kamu telah berhutang budi kepada saya karena saya memberi makan kamu selama 10 tahun. Dengan begitu dia menyia-nyiakan kebaikan yang dia berikan selama periode 10 tahun. Oleh karena itu, bahkan di dalam diri seseorang yang mencapai tahap ihsan pun, ada bentuk sikap ria yang tersembunyi. Ada unsur kesombongan yang tersembunyi pada orang yang melakukan ihsan. Namun tahap ketiga adalah di mana seseorang menjadi bebas dari segala bentuk kotoran dan kenajisan, dan tahap ini dikenal sebagai ita izil kurba. Beliau alaihissalam selanjutnya bersabda, tahapan ita izil kurba adalah tahapan yang tertanam dalam sifat seseorang, yaitu pada tahap ini seseorang melakukan kebajikan sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari keberadaan mereka. Contohnya seperti seorang ibu yang menyusui dan merawat anaknya. Tidak pernah seorang ibu terfikir bahwa ketika anaknya besar nanti dia akan mencari nafkah dan sebagai imbalannya ia akan melayani ibunya. Sampai-sampai bahkan jika seorang raja memerintahkan seorang ibu dengan mengatakan, jika kamu menghentikan memberi makan anakmu lalu anakmu meninggal, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan seorang ibu tidak akan pernah bisa mengikuti perintah seperti itu, dan dia malah akan melontarkan caci makian kepada si raja. Alasannya adalah mengasuh anak merupakan dorongan alami dalam diri si ibu. Itu tidak didasarkan pada harapan pahala atau ketakutan atas apapun. Begitu pula manusia dapat unggul dalam kebajikan sejauh mereka mencapai tahap ini, yaitu kebajikan menjadi dorongan alami bagi mereka. Tahap inilah yang disebut sebagai mutmainnah atau jiwa yang tenang. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, seorang ibu rela menyusahkan dirinya dan berupaya menghadirkan kenyamanan kepada anaknya. Ia sengaja berbaring di tempat yang basah, sementara bagian tempat tidur yang kering ia serahkan untuk anaknya. Ketika anaknya sakit, ia terjaga di malam-malam hari dan rela menanggung segala kesusahan. Kini renungkan, apakah dalam perlakuan ibu kepada anaknya ini terkandung suatu unsur kesengajaan atau dibuat-buat di dalamnya? Ini adalah murni karena kecintaan, dan kecintaan seperti inilah yang hendaknya dimiliki seorang mukmin dalam menjalankan hukukullah dan hukukul ibad. Beliau alaihissalam bersabda, jadi Allah Ta'ala berfirman, kalian harus lebih maju dari tingkatan ihsan, yaitu majulah hingga meraih tingkatan ita izil kurba, dan berbuat baiklah kepada makhluk Allah dengan semangat fitrati dan alami, dan tanpa mengharapkan suatu pelayanan, manfaat atau ganjaran. Hendaknya hukukullah yang kalian miliki tidak mengandung suatu kesengajaan dan dibuat-buat di dalamnya. Kemudian di tempat lain Allah Ta'ala berfirman, La nuridu minkum jaza'an wala syukura, yakni seseorang yang dekat dengan Tuhan dan yang telah meraih kemajuan-kemajuan. Prinsip yang mereka miliki, yakni kebaikan yang mereka lakukan adalah murni demi Allah. Di dalam kalbunya ia sedikit pun tidak memiliki anggapan bahwa ia berdoa demi sesuatu hal atau supaya ia berterima kasih kepadanya. Kebaikan yang ia lakukan hanyalah berdasar pada gejolak rasa simpati yang tersimpan di dalam kalbunya. Ajaran suci seperti ini tidak kami saksikan di dalam Taurat maupun Injil. Kami sudah membacanya halaman demi halaman, namun di dalamnya sama sekali tidak tertera ajaran yang suci dan sempurna seperti ini. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala memerintahkan agar membalas kebaikan dengan kebaikan. Kemudian jika sesuai situasi dan kondisi ia dapat bersikap lebih dari tingkatan adil, yaitu ihsan atau kebajikan, maka lakukanlah sikap ihsan. Kemudian jika memungkinkan untuk lebih dari sikap ihsan, yaitu bersikap baik seperti halnya kepada karib kerabat, yang mana ini timbul dari dorongan alaminya, maka bersikap baiklah sesuai dengan naluri kasih sayang itu. Allah Ta'ala berfirman, majulah kalian melampaui batasan adil.
Bagaimanapun juga, prinsip keadilan harus ditegakkan. Atau dalam sikap ihsan, kalian menampakkan pengingkaran, padahal sikap ini ditentang oleh akal sehat. Yakni, kalian melakukan ihsan yang tidak pada tempatnya, atau kalian enggan berlaku ihsan sesuai pada tempatnya. Prinsip akal sehat dan keadilan pun hendaknya dikedepankan, yaitu perbuatan ihsan itu hendaknya sesuai dengan keadaan. Jadi di saat perbuatan ihsan diperlukan, hendaknya seseorang tidak menolak untuk berbuat ihsan. Alhasil hendaknya diperhatikan apakah sesuai dengan prinsip akal sehat, atau perbuatan apakah yang lebih mendatangkan manfaat, atau apakah belas kasih dari sikap itaizil kurba yang kalian lakukan terlalu melampaui batas. Di dalam ayat suci tersebut dijelaskan 3 pendekatan dalam melakukan kebaikan. Jadi di dalam perintah untuk melakukan berbagai kebaikan ini, di dalamnya pun telah dinasihatkan untuk menggunakan akal, berlaku adil, dan demi tujuan yang mulia. Juga diperintahkan bahwa hendaknya semua kebaikan kalian ini demi mendatangkan manfaat dan bukan justru membawa kerusakan di masyarakat. Seorang ibu meskipun ia sangat sayang kepada anaknya, ia tidak pernah mengabulkan keinginan anaknya untuk meletakkan tangannya pada bara api. Jadi tujuan utamanya adalah demi kebaikan dan dilandasi itikat baik, yaitu dalam menempuh ketiga corak kebaikan ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, tingkatan pertama adalah berbuat kebaikan sebagai balasan atas suatu kebaikan. Ini adalah tingkatan yang rendah, dan manusia berakal yang berstatus rendah sekalipun dapat melakukan kebaikan ini, yaitu membalas perlakuan baik orang lain dengan kebaikan. Siapapun orang yang bijak dapat melakukan kebaikan ini, dan ini adalah hal mendasar dan bukan kebaikan bertaraf tinggi, karena ini adalah adab. Tingkatan kedua adalah lebih sulit dari yang pertama, yakni pertama-tama ia sendiri melakukan kebaikan, dan tanpa adanya hak pada seseorang ia memberikan manfaat kepada orang itu sebagai ihsan atau kebajikan. Dan ini merupakan derajat akhlak yang menengah. Kebanyakan orang berlaku ihsan kepada orang-orang miskin. Di dalam sikap ini terkandung keburukan yang tersembunyi, yakni orang yang berbuat ihsan itu terpikir bahwa dirinya telah berbuat ihsan, sehingga sekurang-kurangnya ia ingin menerima terima kasih atau doa sebagai balasan. Dan jika di antara mereka yang menerima kebaikan ada yang menentangnya, maka ia disebut tidak tahu berterima kasih. Terkadang ia menekan dan mengingatkan orang lain akan kebaikannya, yakni dahulu ia telah berlaku ihsan kepadanya, telah lama membantunya, sehingga orang lain pun menghadapi beban yang di luar kemampuannya. Berkenaan dengan ini Allah Ta'ala memberi peringatan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, La tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza, yakni wahai orang-orang yang berbuat kebajikan, hendaknya sedekah kalian berdasarkan atas sidq atau ketulusan. Janganlah merusaknya dengan mengingat-ingat kebaikan dan memberi kesedihan. Allah Ta'ala telah memberikan warning atau peringatan kepada orang-orang seperti ini, yaitu ihsan seperti ini sama sekali tidak memberikan faedah kepada kalian. Jika kalian memberi sedekah, maka hendaknya didasarkan atas sidq atau ketulusan. Jika kalian ingin memamerkan kebaikan, maka seluruh kebaikan kalian akan hancur. Kata sedekah dalam bahasa Arab atau sedekah berasal dari akar kata sidq yang berarti ketulusan. Jadi, jika di dalam hati tidak ada sidq atau ketulusan dan keikhlasan dalam memberikan sedekah, maka hal itu tidak akan menjadi sedekah dan hanya menjadi sikap pamer belaka. Jadi, orang yang melakukan kebajikan pun dalam memperlihatkan keburukan, yaitu terkadang karena emosi, ia memamerkan kebaikannya. Karena itulah mereka yang melakukan kebajikan telah diingatkan oleh Allah Ta'ala agar tidak menyia-nyiakan kebajikan mereka. Tingkat ketiga dalam berbuat kebaikan adalah kasih sayang seperti dalam kerabat. Allah Ta'ala menerangkan bahwa di tingkat ini tidak boleh sama sekali ada pikiran telah berbuat ihsan dan juga mengharapkan terima kasih, tetapi di dalam dirinya hendaknya terkandung gejolak simpati yang sedemikian besar. Seperti misalnya seorang ibu berbuat baik kepada anaknya semata karena gejolak kasih sayangnya. Ini adalah tingkat tertinggi dalam berbuat baik yang tidak dapat dilampaui. Meski demikian, Allah Ta'ala telah menjadikan semua tingkatan kebaikan berkaitan erat dengan waktu dan tempat yang sesuai. Dalam ayat yang dikutip sebelumnya, Allah dengan jelas telah berfirman bahwa jika kebajikan ini tidak dilakukan pada tempat yang tepat, maka ini akan menjadi keburukan. Ini juga merupakan peringatan. Jika kebaikan ini tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang tepat dan justru menjadi sarana kekacauan di dunia, maka itu menjadi kejahatan. Misalnya jika keadilan yang dilakukan melebihi batasnya, itu akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat dan memunculkan kekejian. Bagian selanjutnya dari ayat ini sehubungan dengan perlindungan terhadap kejahatan juga disebutkan di sini. Dengan corak yang sama, penyalahgunaan ihsan atau kebajikan adalah dalam corak sesuatu yang ditolak oleh akal dan hati nurani. Dan dalam corak yang sama, sikap kasih sayang kepada kerabat juga akan menjadi pelanggaran. Kata Arab untuk pelanggaran adalah bagi, yang berarti hujan berlebihan yang merusak tanaman. Kekurangan dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau kelebihan dalam pelaksanaannya, keduanya disebut bagi juga.
Apakah ada kekurangan atau kelebihan dalam pelaksanaan suatu kewajiban? Kedua keadaan ini disebut dengan kata bagi. Singkatnya, manapun dari ketiga corak kebaikan ini yang dilakukan secara tidak pada tempatnya, maka kebaikan itu menjadi tidak berguna. Itulah mengapa ketiga corak kebaikan itu mengandung syarat keharusan memperhatikan situasi dan kondisi. Harus diingat bahwa sikap keadilan, ihsan atau kebajikan, dan kasih sayang kepada kerabat tidaklah serta-merta disebut sebagai akhlak. Ketiganya adalah keadaan dan kemampuan alami manusia yang dapat diperlihatkan bahkan oleh anak-anak sebelum akal sehat mereka mencapai kesempurnaan. Akal sehat adalah syarat pelaksanaan akhlak, dan terdapat juga syarat bahwa setiap akhlak harus dilaksanakan pada tempat dan pada kesempatan yang tepat. Ada beberapa petunjuk lain yang dianjurkan dalam Al-Quran tentang kebajikan yang semuanya beserta alif lam, yang bermakna harus patuh pada tempat dan keadaannya. Dengan kata lain, semua corak akhlak ini telah dijelaskan secara khusus hal-hal apa sajakah yang diperlukan untuknya. Oleh karena itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menanamkan pengalaman corak-corak kebaikan ini dalam diri kita melalui berbagai cara dan teladan. Sehubungan dengan menerapkan ihsan atau kebajikan, beliau alaihissalam juga menceritakan sebuah peristiwa yang beliau alami. Beliau bersabda, ihsan atau kebajikan adalah kekuatan luar biasa yang dapat memberdayakan seseorang untuk menaklukkan musuh-musuh terbesar mereka sekalipun. Ada seorang pria di Sialkot yang ingin bertengkar dengan siapapun. Tidak ada satu orang pun yang dapat berdamai dengannya. Sampai-sampai keluarga dan teman-temannya pun gusar dengannya. Saya lantas memperlakukannya dengan tindakan kebaikan yang sederhana, dan sebagai balasannya, dia tidak pernah berperilaku buruk kepada saya. Bahkan, setiap kali ia bertemu saya, dia berbicara dengan hormat. Demikian pula seorang Arab datang ke rumah saya. Ia sangat menentang Wahabi. Bahkan ketika Wahabi disebutkan di hadapannya, dia akan melontarkan cercaan kepada mereka. Ia mulai memfitnah Wahabi ketika ia datang ke sini juga. Saya tidak mengindahkannya, namun tetap melayaninya dengan baik. Saya bahkan menyiapkan hidangan yang sebaik-baiknya untuknya. Kemudian, suatu hari ketika ia sedang mencerca Wahabi dalam kemarahannya, seorang pria mendatanginya dan mengatakan bahwa orang yang pernah menjamunya dulu adalah seorang Wahabi. Ia menunjuk pada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Setelah itu, pria itu menjadi diam. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, orang yang menyebut saya Wahabi itu tidak salah, karena saya juga meyakini untuk mengikuti hadis sahih setelah Al-Quran. Namun demikian, orang Arab itu pergi beberapa hari kemudian. Setelah itu, saya bertemu lagi dengannya di Lahore. Meskipun sebelumnya ia benar-benar menolak bahkan untuk melihat seorang Wahabi, tetapi karena dia telah dilayani dengan sangat baik, segenap kemarahan dan kebenciannya pun mereda. Dan dia menyapa saya dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Dia bersikeras agar saya menemaninya ke masjid kecil tempat dia ditunjuk sebagai imam. Ia mempersilahkan saya duduk di sana dan mengipasi saya, seperti yang dilakukan seorang khadim. Ia sangat ramah dan menginginkan saya untuk minum teh dengannya sebelum berangkat. Jadi lihatlah bagaimana potensi kebaikan untuk membawa perubahan hati. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, akhlak ada dua macam. Pertama adalah akhlak sebagaimana diperlihatkan oleh mereka yang terdidik di era modern ini. Dalam pertemuan dan percakapan, lidah mereka berbicara dengan sanjungan, namun hati mereka penuh dengan kemunafikan dan kedengkian. Akhlak seperti itu bertentangan dengan Al-Quran. Akhlak corak kedua adalah berasal dari kasih sayang sejati dan bebas dari kemunafikan dan kata-kata sanjungan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Ini adalah jalan yang paripurna, dan setiap jalan dan tuntunan yang paripurna adalah terkandung dalam firman Tuhan. Mereka yang berpaling dari ini tidak akan dapat menemukan petunjuk di tempat manapun. Suatu ajaran yang baik akan memberi dampak pada seseorang dengan syarat adanya kesucian hati. Jika Anda mengamati dengan cermat mereka yang jauh dari ajaran seperti itu, Anda pasti akan menemukan kekotoran di dalam diri mereka. Seseorang tidak pernah bisa bergantung dengan kehidupan yang fana ini. Karena itu, Anda harus maju dalam doa, ketulusan, dan kesucian. Ini adalah nasihat bagi kita dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu untuk maju dalam ibadah, ketulusan, dan kesucian kita. Beliau alaihissalam selanjutnya bersabda, saya menasihati kalian berulang kali untuk sama sekali tidak pernah membatasi ruang lingkup rasa simpati dan kasih sayang kalian. Selanjutnya, untuk menunjukkan rasa simpati dengan benar, ikuti petunjuk Allah Ta'ala ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Artinya,
Pertama-tama, perhatikan prinsip keadilan saat menjalankan kebaikan. Tunjukkan kebaikan sebagai balasan kepada mereka yang menunjukkan kebaikan kepada Anda. Setelah itu, tahap kedua adalah menunjukkan kebaikan yang lebih besar daripada yang ditunjukkan orang lain kepada Anda. Tahap ini dikenal sebagai ihsan atau kebajikan. Meskipun kebajikan adalah akhlak yang unggul dan berada di atas akhlak keadilan, namun ada kemungkinan bahwa orang yang berlaku ihsan memamerkan tindakan kebajikan. Namun, ada tahap di atas segalanya itu di mana seseorang melakukan kebaikan murni karena kasih sayang dirinya. Pada tahap seperti itu, tidak ada lagi kehendak memamerkan kebajikan, yaitu seperti halnya seorang ibu saat membesarkan anaknya. Seorang ibu tidak mengharapkan hadiah atau imbalan sebagai balasan atas pengasuhan anaknya. Sebaliknya, kasih sayang alami untuk anaknya lah yang mendorongnya untuk mengorbankan semua kesenangan dan kenyamanannya demi anaknya itu. Beliau alaihissalam bersabda, bahkan jika seorang raja memerintahkannya untuk berhenti memberi susu kepada anaknya, seorang ibu akan mencela raja itu. Dengan demikian, kebaikan harus maju ke tahap di mana kebaikan itu bersifat alami. Ketika suatu perbuatan tidak lagi dibuat-buat dan menjadi alami, maka ia mencapai keadaan sempurna. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah memerintahkan bagimu untuk berlaku adil di seluruh dunia. Dengan kata lain, ambillah hanya apa yang pantas kalian terima dan perlakukanlah umat manusia dengan adil. Lebih dari ini, kalian diperintahkan untuk menunjukkan kebaikan kepada umat manusia. Artinya, jangan hanya menunjukkan kebaikan karena diwajibkan, tetapi juga karena kasih sayang. Kendati dalam tahap ihsan, ada kesalahan yang tersembunyi, yaitu orang menunjukkan kebaikan mungkin menyombongkan kebajikannya saat ia tengah emosi. Karena itu, di akhir ayat ini dikatakan bahwa kebaikan yang sempurna adalah seperti kebaikan yang ditujukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Kebaikan tersebut bersumber dari gejolak kecintaan alami dan tidak didorong oleh imbalan apapun. Seorang ibu bahkan sama sekali tidak memikirkan apakah anaknya kelak akan membalas budi kebaikannya. Jadi inilah tingkatan kebaikan yang ketiga dan sempurna yang dapat ditunjukkan kepada umat manusia, yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai ita izil kurba, yaitu cinta seperti kepada kerabat. Oleh karena itu, kita diperintahkan tidak hanya untuk melakukan kebaikan kepada kalangan kita sendiri, tetapi juga kepada umat manusia secara luas dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pada tahap inilah seseorang dapat menemukan Allah Ta'ala sebagaimana telah dijelaskan juga dalam membahas tentang hubungan dengan Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam sangat menekankan hal ini dalam buku-buku dan majlis beliau. Beliau menjelaskan bahwa dari sekian banyak keistimewaan Islam, ini adalah satu keistimewaan yang sangat besar yang tidak terdapat dalam ajaran agama lain. Jadi, adalah tugas kita untuk bertindak sesuai dengan ajaran ini, untuk meningkatkan derajat hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan agar kita dapat memenuhi hak-hak manusia. Semoga Allah Ta'ala menurunkan taufik kepada kita untuk menjalani hidup kita sesuai dengan nasihat ini. Semoga kita dapat meningkatkan standar ibadah kita dalam corak yang tertinggi dan memenuhi hak-hak umat manusia. Secara khusus, semoga kita menjadi orang-orang yang satu sama lain memupuk cinta dan kasih sayang sehingga kita menjadi teladan bagi dunia. Semoga Allah Ta'ala memberi karunia kepada kita untuk mengamalkan hal ini dan dalam memenuhi janji baiat kita. Salah satu syarat baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah menunjukkan rasa simpati kepada umat manusia. Semoga setiap hari Jumat, setiap kita menyimak firman Allah Ta'ala di atas, menjadi pengingat bagi kita untuk maju dalam kebaikan dan memperbaiki diri. Jika tidak, kita tidak akan memiliki perbedaan dari orang lain. Semoga Allah Ta'ala menunjukkan perbedaan yang jelas antara jemaat kita dengan yang lainnya, seperti yang pernah disebutkan dengan sangat pilu oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam di suatu tempat. Teruslah berdoa untuk keadaan di Pakistan. Demi menyebarkan kebajikan, kita akan terus melanjutkan upaya-upaya kita, dan mereka yang memiliki fitrat keji akan melanjutkan tindakan aniaya mereka. Kita tidak bisa menghadapi mereka dengan menggunakan cara jahat mereka. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjalan di atas perintah Allah Ta'ala. Senantiasalah berdoa, semoga Allah Ta'ala menjaga keimanan kita dan tidak pernah membiarkannya berkurang. Semoga terjalin ikatan kita dengan Allah Ta'ala sesuai dengan prinsip ita izil kurba. Jika keadaan kita seperti demikian, kita akan menyaksikan keberkatan Allah Ta'ala yang bahkan lebih dari sebelumnya insya-Allah. Dan semoga Allah Ta'ala membinasakan orang-orang yang dalam pandangan Allah Ta'ala adalah musuh dan tidak mampu lagi diperbaiki. Ketika kita menjalin ikatan dengan Allah Ta'ala, maka
insya Allah kita akan menyaksikan juga kehancuran para musuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر